Apa kabar Bu Pur? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Baik? Alhamdulillah sehat-sehat. Selamat Hari Raya ya. Sama-sama. Dan iya sebenarnya ini kita kepengen ngobrol dari lama, cuma kesempatannya baru kali ini. Tujuannya Bu Pur kesini seperti apa Bu Pur? Tujuan saya ke sini untuk membahas tentang lomba FLS 3N yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 19 Mei. Terus hasil yang kepengen kita raih atau panjenengan sebagai pembimbing di FLSN itu seperti apa? Di tahun lalu kita sudah meraih di nomor 5 dan untuk tahun ini insya Allah dengan mungkin trik-trik yang lebih spesifik sehingga menghasilkan untuk keberhasilan yang maksimal seperti itu. Oke. Kemudian jika proses ini berhasil, itu seperti apa indikator keberhasilan menurut panjenengan? Ya. Kami tidak muluk-muluk Bu, yang penting yang pertama adalah anak sudah punya minat untuk maju, yang kedua anak sudah menguasai materi dan karena kemarin sudah di nomor 5, insya Allah di nomor 3. Oke. Terus kemudian cabang lomba apa yang di bayangan yang paling ideal? Yang paling ideal pantomim Bu, karena di tahun lalu itu untuk peserta pantomim tidak terlalu banyak, jadi kami atau kita itu memilih cabang yang kira-kira tidak terlalu banyak untuk pesertanya seperti itu. Karena mungkin bisa saja yang tidak banyak pesertanya jadi kita bisa meraih juara. Insya Allah. Oke. Kemudian cabang lomba yang lainnya? Yang lain ada gambar ilustrasi dan menyanyi solo. Kemudian bagaimana kemampuan atau minat siswa untuk saat ini untuk mengikuti lomba? Beberapa hari yang lalu sudah kami data Bu untuk anak-anak yang akan mengikuti lomba di 3 cabang itu dan kami sudah mengenalkan apa saja yang harus mereka lakukan dan alhamdulillah mereka antusias untuk mengikuti lomba. Kemudian kendalanya apa Bu? Kendala yang dihadapi dalam menentukan pemilihan lomba? Kendalanya begini, kami dengan tenaga yang terbatas, terus kami harus mencari pelatih yang memang kebetulan berkompeten di bidangnya seperti itu, tapi dengan keterbatasan tenaga-tenaga yang memang berkompeten di bidangnya, jadi kami lebih jadi pada intinya kami akan berusaha semaksimal mungkin seperti itu dengan berawal dari dibimbing terlebih dahulu sama kita, sama tenaga-tenaga yang ada di sini. Selebihnya nanti kita mencari untuk pelatih yang lebih berkompeten. Tapi tadi kendalanya memang keterbatasan tenaga-tenaga yang berahli seperti itu. Kemudian sejauh mana keahlian pelatih atau keahlian atau kompetensi pelatih? Iya. Kebetulan untuk sasaran kami di tahun ini sasaran di tahun ini adalah pantomim. Kebetulan sudah ada pelatih yang memang di tahun lalu itu di bidang mendongeng, insya Allah bisa untuk melatih di pantomim. Gitu ya. Jadi punya kompetensi lah ya. Ada sudah ada. Kami sudah melihat proposal untuk apa saja yang diraih pada sebelumnya tahun sebelumnya. Insya Allah. Kemudian berarti tadi cabang yang dipilih itu ada pantomim, ada gambar ilustrasi dan menyanyi solo. Kemudian peluangnya bagaimana? Peluang kira-kira mendapatkan juara untuk siswa kita. Iya, peluang untuk memang kita kan mengikuti 3 cabang lomba. Terus insya Allah untuk gambar ilustrasi di tahun lalu kan kita sudah mengikuti di 5, di nomor 5 insya Allah dengan anak-anak yang memang sudah pada dasarnya sudah bisa menggambar dan bisa mengoperasikan untuk di bidang IT insya Allah bisa, dan pantomim yang memang akan kami prioritaskan.
Kemudian siapa saja yang bisa Bubur ajak berdiskusi untuk berkolaborasi membantu untuk mengikuti perlombaan ini, dari mulai pemilihan siswa, kemudian pelatihan dan sebagainya. Ada terutama yang paling utama adalah Ibu Kepala Sekolah, Bu Tanti, yang kedua ada Bu Eka Ramawati Tansir dan Pak Sugeng. Jadi ini ada kolaborasi ya. Ya. Kemudian langkah yang dilakukan untuk menguji potensi siswa itu apa? Yang pertama adalah untuk vokal, kebetulan anak kita itu untuk ada mengikuti bukan vokal di hadroh. Terus untuk gambar ilustrasinya kebetulan memang menggambarnya bagus. Terus untuk pantomimnya pada dasarnya kami yang paling utama itu adalah anak sudah bisa menari dulu, jadi nanti bisa bercerita apa sudut pandang dari cerita yang ada di pantomim sesuai dengan tema. Oke, berarti dimulai dari kebingungannya panjenengan menentukan lomba, kemudian menentukan anak, semuanya sudah bisa teratasi. Insya Allah. Kemudian apa langkah pertama yang akan panjenengan lakukan setelah menentukan pilihan lomba, kemudian pilihan anak? Langkah pertama adalah kemarin sudah ditentukan dari MKMP. Yang pertama adalah kita harus mendaftarkan dulu ke Supernas. Ya. Itu tanggal 31 bulan ini harus sudah terdaftar. Alhamdulillah kemarin kita sudah submit ya. Terus yang selanjutnya tadi saya sudah ngobrol dengan anak-anak untuk bisa anak terutama yang gambar ilustrasi itu berkolaborasi dengan teman atau kakak kelas yang kemarin sudah mengikuti. Kebetulan untuk yang gambar ilustrasi itu anaknya sudah berganti dengan yang baru seperti itu. Terus kapan akan dimulainya proses pembinaan secara terstruktur? Iya. Kami sudah mengobrol dengan anak-anak, mereka sudah siap untuk berjuang ya. Kami juga dengan tim-tim yang sudah ada di sini juga insya Allah siap untuk membimbing anak-anak kami. Terus insya Allah di hari Rabu sudah bisa mulai untuk latihan dan nanti 1 minggu 2 kali. Sip. Kemudian dukungan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan keputusan-keputusan ini? Dukungan. Dukungan dana dan sebagainya, apa saja? Untuk pendanaan kami juga sudah ngobrol tadi, sudah ngobrol dengan Ibu Mugi Rahayu terkait dengan yang paling utama dengan Ibu mohon izin untuk bisa mengikuti lomba. Terus sudah yes nih Ibu. Terus untuk bendaharanya juga insya Allah untuk bisa nanti di budget untuk pertemuan latihan. Jadi akan segera ya. Selain dukungan juga dari orang tua karena dengan keterbatasan kita, orang tua juga akan mendukung. Kemarin juga saya sudah telepon ke orang tua. Kemudian bagaimana panjenengan itu memantau perkembangan dan kesiapan siswa menuju lomba? Sering kali kami antara peserta lomba berkomunikasi. Dan ketika gambar ilustrasi mereka sudah membuat sketsa, langsung dikirim ke saya apa saja yang perlu saya lakukan seperti itu. Sama juga dengan vokal atau pantomim kemarin juga sudah bisa berkomunikasi setiap harinya untuk bisa perkembangan setiap harinya mereka yang dilakukan di rumah terus dikomunikasikan dengan saya, dengan tim seperti itu. Oke, terima kasih Bu Pur. Berarti kegalauan panjenengan tentang lomba apa saja yang akan diikuti, siapa saja dan pendanaan sudah bisa teratasi ya. Insya Allah sudah siap untuk berjuang. Oke, mudah-mudahan kedepannya sukses. Amin. Panjenengan tetap semangat, berkolaborasi dengan teman sehingga nanti ada kemajuan yang lebih dari tahun yang kemarin. Terima kasih Bu Pur. Sami-sami Bu, sukses selalu. Amin.